Halo para generasi milenial. Sebagai makhluk hidup baik di bumi maupun di luar bumi pasti pernah mengalami cegukan kan? Seperti yang dialami oleh si Bambang, lagi enak-enaknya makan, cegukan. Lagi asik-asiknya diam, cegukan juga dia. Bahkan lagi cegukan pun masih menyempatkan diri untuk cegukan. Wah, sangat profesional sekali ya. Suara yang dihasilkan pun sungguh aneh dan misterius. Karena kemisteriusan itulah yang membuat si Bambang jadi terheran-heran dan tertanya-tanya, dari mana sih datangnya cegukan? Kenapa kami para makhluk hidup tidak tahu kapan datangnya cegukan, apalagi yang udah meninggal? Kalau tahu datangnya kan enak. Misalnya kita sedang ada rapat paripurna, wah mau ada cegukan nih, tapi nanti aja deh. Daripada berlama-lama, simak intronya. Kita harus kenali dulu apa itu cegukan. Cegukan dalam istilah medis disebut singultus, yaitu keluarnya suara akibat menutupnya pita suara secara tiba-tiba yang dipicu oleh kontraksi pada diafragma. Nah, diafragma merupakan otot berbentuk kubah, bukan kubah celestial ya. Tempatnya tepat di bawah paru-paru dan itu adalah otot utama yang Anda gunakan untuk bernafas. Setiap menarik nafas, diafragma mengencang dan bergerak ke bawah. Saat membuang napas, diafragma akan rileks dan naik ke rongga dada. Lalu, mengapa cegukan bisa terjadi? Dan penyebabnya apa? Cegukan terjadi karena otot diafragma yang berkontraksi akan memaksa udara untuk masuk ke tenggorokan. Pada saat itulah udara yang dipaksa masuk menyenggol kotak suara dan membuat penutupan pita suara yang terjadi secara tiba-tiba yang membuat suara misterius itu muncul. Nah, secara teori dari pakar permedisan, beberapa penyebabnya yaitu minum minuman bersoda dan beralkohol, makan yang tergesa-gesa, kegembiraan atau stres, menelan udara ketika mengunyah, atau bahkan perubahan suhu mendadak. Nah, sebenarnya penyebab pasti cegukan masih belum jelas, tetapi cegukan kronis terkait dengan berbagai kondisi medis, termasuk masalah stroke dan gastrointestinal. Да нет, это я по тазику молотком. Да, она как прыгнет и затоникает. Terus, apakah yang mengalami cegukan hanya orang-orang tertentu saja? Ya enggak dong, cegukan bisa dialami oleh siapa saja, mulai dari bayi hingga orang yang berusia lanjut, bahkan hewan-hewan pun bisa mengalami cegukan. Berjamaah lagi. Taylor Saimet, kepala sekolah kedokteran di American Association of gimana itu bacanya Google? American Association of Colleges of Osteopathic Medicine. Menghabiskan waktu 5 tahun untuk mempelajari cegukan pada 54 pasiennya. Namun ia tidak menemukan cara mudah mengatasi cegukan. Tapi biasanya cegukan merupakan gangguan kecil dan sembuh tanpa perawatan, kecuali jika tak kunjung berhenti dalam waktu yang lama. Seperti yang dikutip oleh Antara yang juga melansir dari Medical News Today, cegukan ada yang berlangsung kronis hingga berbulan-bulan atau bahkan tahunan. Kasus terburuk yang pernah tercatat dialami oleh Charles Osborne. Dia mengalami cegukan selama 68 tahun. Tepatnya mulai dari 1922 sampai 1990. 1 tahun kemudian ia meninggal dunia. Nah, pesan saya supaya tidak terjadi cegukan, makan dan minumlah secara normal dan teratur, dan jangan tergesa-gesa. Aturlah emosional Anda supaya tidak berdebar-debar dan tidak tegang. Malah yang bawah yang tegang.
vintage sing rapi repe ripa. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di lain waktu.